dan tiba-tiba, wush, pocong itu nabrak dan nembus tubuhnya Tian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang buat lo yang baru nonton dan baru dengerin cerita horor di channel Awas di Belakang. Bareng gue Didit yang bakal sharing banyak cerita-cerita horor yang kerap kali terjadi di sekitar kita. Cuma di segmen Bacem, bawain cerita mistis. Dan semoga kalian yang nonton video ini disehatkan selalu, diberikan keberkahan dalam rezeki dan dimudahkan segala urusannya. Amin. Ya, di episode kali ini gue bakal bawain cerita yang ditulis oleh Mas Rama Atmaja di threadnya yang berjudul Pancuran Kapit Sendang. Di dalam cerita ini ada 5 cerita-cerita pendek yang nantinya di akhir video nih guys, gue pengen tahu dong tanggapan kalian dari kelima cerita ini, mana cerita yang paling serem. Oke, gak usah berlama-lama, jadi beginilah ceritanya. Cerita yang ditulis sama Mas Rama Atmaja ini bersumber dari seorang narasumber yang bernama Ori Tian atau akrab dengan sapaan Tian. Tian adalah anak tengah yang punya 2 kakak perempuan dan 2 adik perempuan. Keempat saudari Tian itu ada Endang, Sari, Murni, dan juga Ayu. Awal-awal kehidupan Tian berjalan normal seperti biasanya. Namun, tepatnya waktu Tian duduk di kelas 5 SD, barulah di sana Tian mengalami kejadian mistis yang pertamanya. Cerita pertama, awal melihat penampakan. Di suatu malam selepas Isya, Bu Sutiah, ibunya Tian, dan ketiga saudarinya yaitu Sari, Murni, dan Ayu sedang asyik menonton acara televisi. Bayangin nih guys, saat itu layar televisi masih berwarna hitam putih. Jadi betapa syahdunya suasana keluarga yang berkumpul saat itu. Tian duduk paling belakang di pojokan sebelah kiri. Matanya itu fokus pada layar televisi. Sementara ibu dan ketiga saudarinya tengah asyik ngobrolin kejadian hari itu. Beberapa saat kemudian mereka mulai saling melempar candaan satu sama lain. Sesekali Tian ikut ketawa, tapi dengan pandangan yang masih tertuju ke layar televisi. Karena mungkin saking asyiknya bercanda, pandangan Tian akhirnya teralihkan dari layar televisi dan malah fokus memandang ibu dan juga ketiga saudarinya tersebut. Bercanda, Tian tiba-tiba merasakan ada hal aneh yang mengganggu dari arah televisi. Hal aneh itu maksa Tian buat langsung nengok ngelihat ke layar televisi itu lagi. Layar televisi yang dilihat Tian langsung aneh. Saluran yang ditampilin juga jadi nggak jelas, cuman kedengeran suara kresek-kresek gitu, sama tampilan layar yang goyang-goyang. Lama Tian perhatiin, tiba-tiba keadaan sekitar jadi sunyi. Tian nggak bisa denger apapun, tapi anehnya, waktu Tian ngelihat ke arah ibu dan adik kakaknya, Tian sama sekali nggak bisa denger suara mereka. Padahal mulut mereka tuh gerak-gerak, kayak ngobrol bercanda-bercanda biasa. Tian mulai takut tuh. Dalam batinnya, ya ini kenapa gitu kan? Ini apa yang terjadi sama aku? Kok telingaku gak bisa denger? Gak ada yang bisa Tian lakuin selain meluk kedua lututnya sendiri. Terus, dari sudut matanya, Tian ini ngelihat ada sosok terbungkus kain yang tingginya cuman sekitar setengah meteran. Pocong. Iya, pocong.
tapi kecil. Pocong kecil itu ngambang dan gak diem. Jadi pocong itu tuh dalam proses ngelayang makin ngedeket ke arah Tian. Tian makin gak bisa gerak. Dia kembali nengok ke arah ibunya yang kelihatan biasa aja bercanda sama anak-anak ceweknya. Bisa lu bayangin gak tuh guys? Lu ada di satu ruangan bareng keluarga lu, tapi ternyata lu beda dimensi sama mereka. Lu manggil susah, apa-apa mau perluas sama mereka juga susah, ya kan? Ya, balik lagi ke Tian. Dari arah kedatangan si pocil itu, atau si pocong kecil itu, Tian ngerasa ada hawa dingin yang menyeruak. Dan seketika itu juga, Tian kayak dipaksa nengok buat ngelihat si pocong itu lagi. Dan tiba-tiba, wuss! Pocong itu nabrak dan nembus tubuhnya Tian. Tian berusaha teriak, tapi nggak bisa. Tian akhirnya cuma bisa pasrah sama keadaan itu. Sampai akhirnya, beberapa lama berselang, tiba-tiba semua berjalan normal kayak biasanya. Tian kembali lagi bisa dengar percakapan ibu sama saudara-saudaranya. Tian sama sekali nggak ngerti sama apa yang dia alami. Dan yang jelas, Tian nggak pernah nyeritain kejadian ini sama keluarganya sendiri. Dan setelah kejadian ditabrak pocil itu, Tian kerap kali nerima gangguan-gangguan dari makhluk tak kasat mata. Jadi kejadian itu tuh udah kayak gerbang buat Tian jadi bisa berkomunikasi sama makhluk-makhluk itu kali ya. Cuma gangguan-gangguan yang Tian terima gak separah waktu dia ketemu pocil itu. Percaya gak percaya, itulah yang terjadi. Cerita 2, membuka mata batin. Di cerita yang kedua ini, Tian sudah beranjak dewasa dan dia sudah banyak mempelajari hal-hal gaib dari temannya dan sampai pada akhirnya Tian mampu berkomunikasi dengan makhluk gaib. Suatu ketika selepas sholat maghrib, ketika masih nongkrong di teras musola bareng temannya, Hendra, Tian sama Hendra ini dihampiri temannya yang lain yang bernama Enten. Dari gelagat si Enten ini, Tian menangkap ada kejanggalan. Soalnya, pertama Enten ini orang rumahan. Jadi, penjagaan dari orang tuanya itu juga ketat banget. Tapi sore itu, Enten bisa dengan mudahnya keluar dari rumah dan ngehampirin Tian dan Hendra di teras musola. Dan bener dong, saat itu juga Enten bilang maksud dan tujuannya. Kalau dia pengen dibukain mata batinnya sama Tian. Awalnya Tian gak mau dan gak ngaku kalau dia itu bisa. Tapi karena Enten tahu Tian bisa dan terus mendesak, dengan terpaksa akhirnya Tian ngasih tahu langkah-langkahnya. Pertama yang Tian tawarin adalah puasa selama 3 hari. Tapi Enten malah pingin cara yang lebih mudah. Mendengar itu, Hendra yang juga ada di sana bisikin sesuatu sama si Tian. Entah dia bisikin apa, tapi setelah itu Tian minta Enten buat datang lagi ke musola tepatnya jam 1 malam sambil bawa peralatan sholat sama tasbih. Tibalah tuh di jam 1 malam. Meski agak terlambat, tapi Enten tetap datang dan siap menerima langkah-langkah pembukaan mata batin dari Tian. Enten diminta oleh Tian untuk berwudu, lalu sholat tahajud dan dilanjut dengan zikir lafaz tertentu sebanyak 1000 kali. Di sini gue nggak tahu pasti ya lafaz zikir itu apa aja, tapi awalnya yang pasti Enten ini nolak. Tapi setelah diyakinkan balik sama si Tian, akhirnya Enten setuju. Ya udah tuh, dia wudu, sholat, terus zikir. Sementara Tian dan Hendra nungguin di teras musola sambil ngobrol-ngobrol kecil. Selang 10 menit, Enten keluar musola sambil lari kecil. Dia mengkonfirmasi. Katanya,
lihat ada suara cewek nangis gak? Ya, jadi si Enten ini mengkonfirmasi apa Tian dan Hendra dengar suara cewek nangis. Tapi Tian dan Hendra ngejawab kalau mereka nggak dengar suara apapun malam itu. Tian akhirnya menyuruh Enten kembali masuk. Enten kembali duduk di dalam musola seorang diri. Ada ide iseng dari Tian. Dia minta Hendra buat manggil sosok penunggu kolam selatan atau Belik Kidul. Tapi belum Hendra memanggil sosok penunggu kolam selatan itu, Enten balik lagi tuh keluar musola. Dia celingukan sambil nanya, anak-anak kecil yang tadi pada kemana ya? Giliran Tian dan Hendra yang kebingungan, karena mereka dari tadi gak ada yang melihat anak kecil. Tapi di sisi lain, sambil memasang wajah ketakutan, Enten tetap kekeh kalau dia dengar banyak suara anak kecil yang lari-lari dari dalam musola ke luar musola. Nerima gangguan kayak gitu, Enten menolak perintah Tian untuk lanjutin zikir. Dan dia malah lari pulang ke rumahnya, yang gak jadi leh ngebuka mata batinnya. Yang jelas, Enten mungkin sudah ditampakin gangguan-gangguan kecil dari makhluk gaib. Aneh ya, itu kan baru dikasih denger ya, apalagi kalau dikasih lihat. Percaya gak percaya, itulah yang terjadi. Cerita ketiga, Kuntilanak Jangkung. Berawal dari tempat tongkrongan. Sore itu di pertigaan Kampung Genuk Sari Atas, Semarang. Tian dan kedua temannya, sebut aja mereka Arif dan Jabrik, lagi asik nongkrong ngabisin waktu malam bareng-bareng sambil main gitar dan nyanyi-nyanyi. Saat itu kedua temannya menghadap ke arah timur, sedangkan Tian menghadap ke arah utara, ke arah tanjakan yang menuju lapangan tenis. Yang di sana ternyata guys, udah ada sosok kuntilanak yang sedang berdiri mematung. Iya, Tian ngelihat sosok tersebut. Selang beberapa menit, sosok itu mulai berjalan menuruni tanjakan. Pandangan Tian masih terpaku ke sosok itu. Dan semakin lama diperhatiin, gaun sosok itu semakin memanjang sampai nyentuh tanah. Sedangkan si kepalanya itu masih tetap ada di atas. Sosok itu kemudian berhenti di dekat tiang listrik yang ada di jalanan yang datar. Kalian tahu seberapa tingginya? Bayangin aja nih. Tinggi tiang listrik itu cuman sepinggang dari sosok si kuntilanak yang dilihat Tian. Sempat ada niatan Tian buat kabur dari sosok itu, tapi nggak bisa. Kakinya udah kerasa lemes, dan Tian akhirnya cuman bisa geserin posisi duduknya aja. Sesekali emang Tian ini ngelirik ke arah sosok itu, dan sosok itu tetap ada di sana sambil terus menatap Tian dengan tatapan yang datar. Dan kalian tahu berapa lama sosok itu ada di sana? Jawabannya adalah sampai azan subuh. Ngeri nggak tuh? Percaya nggak percaya? Tapi itulah yang terjadi. Cerita 4. Menuntun syahadat genderuwo. Mungkin cerita ini agak terdengar aneh ya. Menuntun syahadat sesosok genderuwo yang lagi sekarat. Tapi ya inilah yang didapat Mas Rama Atmaja dari narasumbernya, Tian. Jadi ceritanya itu terjadi di jam 10 malam sehabis pertemuan organisasi. Waktu itu Tian bareng teman-temannya duduk di teras masjid di dekat kawasan Taman Budaya Raden Saleh. Lagi asik-asiknya ngobrol, Tian ini dengar suara gaduh yang disusul suara tangisan anak yang berasal dari dalam masjid. Posisi di dalam masjid itu udah gelap. Ngelirik ke arah temennya, Tian gak ngelihat ada reaksi apapun. Itu artinya suara-suara itu cuman Tian yang denger. Selang beberapa lama, suara gaduh itu semakin menjadi, disusul suara anak kecil yang kesakitan. Yang mana gak nunggu lama, suara tangisan anak kecil itu
tiba-tiba udah ada tepat di belakang Tian. Tian nengok ke belakang kan? Nah, di belakang itu tuh, Tian udah ngelihat sosok genderuwo kecil lagi jongkok sambil nunduk. Tangan genderuwo itu terus nunjuk-nunjuk ke dalam masjid sambil bilang, "Bapak, Bapak." Ya udah, karena mungkin iba melihatnya, Tian ngelepas sukmanya buat nerima ajakan si genderuwo kecil itu tadi. Oh iya, meskipun kecil, tapi sosok genderuwo itu tuh punya tinggi setinggi orang dewasa. Ya wajar, genderuwo kan gede banget, bos. Nah, Tian meraga sukma. Sukma Tian masuk ke dalam ruangan masjid yang waktu itu tiba-tiba jadi terang. Di tengah ruangan masjid sudah terbaring sesosok genderuwo yang berukuran lebih besar. Tingginya ya sekitar 4 meteran. Sosok yang terbaring itu mengerang kayak nahan sakit. Ngelihat keadaan sosok itu memprihatinkan, Tian ngampiri sosok itu terus ngedeketin wajahnya ke telinga si genderuwo dengan maksud Tian akan mentalkin atau menuntun genderuwo itu mengucap 2 kalimat syahadat. Karena Tian ngerasa kalau genderuwo itu tuh sedang dalam keadaan sekarat. 3 kali Tian menuntun, 3 kali juga genderuwo itu berucap syahadat. Sebelum pada syahadat yang keempat kalinya, genderuwo dewasa itu menghembuskan nafas terakhir. Dan seketika, tubuh sosok genderuwo itu berubah jadi kepulan asap. Melihat ayahnya udah gak ada, si anak genderuwo histeris dan gak mau pisah dengan Tian. Tapi setelah diberi pengertian oleh Tian, si anak genderuwo itu tadi mengerti dan gak akan mengikuti Tian. Tian pun akhirnya menyatukan kembali sukmanya dengan tubuh kasarnya yang ada di luar masjid. Selesailah tugas Tian mentalkin atau menuntun syahadat genderuwo yang lagi sekarat. Gak masuk akal memang sih. Iya, tapi percaya gak percaya, itulah yang terjadi. Cerita terakhir, serangan gaib. Singkat cerita, Tian udah mempunyai seorang kekasih nih ceritanya. Namun, cinta mereka terhalang jarak, alias LDR lah. Kekasihnya berasal dari Bandung, sebut aja namanya Eis. Eis adalah seorang anak yatim piatu, tinggal dengan kedua keponakannya yang masih kecil. Salah satunya bernama Lucy, yang masih berusia 10 tahun. Eis adalah seorang indigo dan bisa dibilang kemampuannya melebihi Tian. Nah, di suatu ketika, Eis mengeluhkan perilaku Lucy yang mendadak aneh. Katanya Lucy gak berhenti tertawa setelah mengeluarkan nada ejekan kepada Eis yang lagi berkomunikasi dengan Tian lewat HP. Ya kayak, "Cie, lagi pacaran sama Om Tian." Ya kayak gitulah. Langsung setelah itu tertawa terbahak-bahak gak berhenti-berhenti. Terus Tian meminta Eis untuk memeriksa Lucy. Dan bener, Eis periksa dan sadar kalau Lucy ternyata lagi dirasuki penunggu pohon palem belakang deket empang. Tian lagi-lagi melakukan raga sukma atau melepas sukmanya dari Semarang menuju Bandung. Setelah sukmanya balik lagi, Tian minta Eis untuk memegang punggung sebelah kiri Lucy dan bilang, "Dapat salam dari Ori Tian." Setelah Eis melakukan apa yang diperintahkan Tian, selang beberapa menit kemudian, Tian merasakan punggungnya ini panas. Perutnya mual sampai muntah angin, alias muntah yang gak ngeluarin apapun. Lepas itu, Tian ngerasain badannya itu sakit-sakit, seakan dipukul sama orang banyak. Mungkin saat itu, Tian sedang diserang oleh pasukan tak kasat mata. Tian berguling kesakitan di dalam kamar. Tentang serangan gaib itu, Tian gak menceritakannya kepada Eis.
ia terus menahan sakitnya sampai adzan subuh menjelang. Bisa dibayangin kan berapa pasukan tak kasat mata yang nyerang Tian. Dan gue juga nggak terlalu tahu ya apa yang dilakukan Tian waktu Meraga Sukma ke Bandung dan apa yang jadi reaksi Lucy waktu itu. Dan anehnya nih, selepas subuh, rasa sakit itu menghilang dengan sendirinya. Barulah di sana Tian bisa tidur. Lagi-lagi cerita ini memang gak masuk akal. Tapi percaya nggak percaya, itulah yang terjadi. Coba komen dong, dari kelima cerita tadi, mana yang paling serem menurut kalian? Komen di bawah ya. Kalau menurut gue sih, yang pertama itu tadi, yang pocil, wush, gitu, nembus, dan kerasa dingin waktu ditembusnya itu. Oke, buat lo yang suka dengan konten-konten kayak beginian, jangan sungkan buat klik like, komen, dan share sebanyak-banyaknya ke seluruh penjuru dunia. Dan buat lo yang punya pengalaman mistis, cerita mistis, atau hal-hal yang berbau horor, kalian bisa langsung kirim ke email kirimceritahoror@gmail.com, atau kalian bisa DM IG gue di @ai_vermadi. Oke, segitu aja dari gue. Gue Didit dan segenap kru ADB pamit undur diri. Salam borangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.